Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baiklah seluruh kaum muslimin dimanapun anda berada, dan juga kepada seluruh teman-teman YouTuber semua ataupun di media sosial, hari ini kita akan sedikit menceritakan tentang asal mula jadinya Hari Megang di Aceh. Di Aceh sangat dikenal dengan Hari Megang, sedangkan selain daripada Aceh tidak ada yang namanya Hari Megang. Khususnya di Provinsi Aceh itu ada yang namanya Hari Megang. Sedikit banyak kita akan mengupas tentang apa itu Hari Megang. Menurut sejarah, pada masa Sultan di Aceh, Hari Megang itu telah tercantum dalam Undang-Undang Kerajaan Aceh. Dalam Kanun Mukuta Alam, Kanun Undang-Undang Negara Kerajaan Darussalam. Di sini kita akan sedikit membahas, mohon maaf bila nanti jangan ada salah paham. Berarti di Aceh pada masa tempo dulu telah menjadi satu negara. Tetapi sekarang Aceh di bawah naungan NKRI. Tapi itu tidak bisa kita bahas sekarang. Kita akan pokok pembahasan, kita ingin mengetahui saja di mana asal terjadinya Hari Megang. Dalam Kanun Mukuta Alam itu disebutkan sebulan sebelum datangnya Hari Megang dalam menyambut bulan suci Ramadan. Sultan Aceh memerintahkan semua ulai balang di Aceh untuk mendata seluruh fakir miskin, anak yatim, orang sakit ataupun lumpuh, orang buta, dan orang tua ataupun lansia, yaitu lanjut usia, yang tak lagi mampu mencari nafkah. Itu semua oleh Sultan Aceh menyuruh mendata sebelum datangnya Hari Megang, sebulan sebelum datangnya Hari Megang. Semua data fakir miskin, anak yatim, orang lumpuh dan orang buta harus sudah diterima oleh Sultan sebelum Hari Megang, baik Hari Megang menyambut puasa maupun Hari Megang Hari Raya Idul Fitri dan Hari Raya Megang Hari Raya. Atas pemerintah Sultan, lalu para ulama balang memerintahkan semua ukir yang ada di dalam wilayah kekuasaan untuk memerintahkan semua kecil dalam wilayah agar semua kecil dapat mendata semua fakir miskin, orang lumpuh, orang muda, dan orang tua yang tak dapat mencari nafkah lagi dalam kampung masing-masing.
Dalam kanun Muqta Alam disebutkan masing-masing fakir miskin, orang sakit, orang buta dan lansia mendapatkan anugerah sultan untuk menyambut hari Mak Megang dan memasuki bulan suci Ramadan 5 hasta kain. Berarti kita dikasih oleh pemimpin Aceh 5 hasta kain dan sejumlah uang yang daging Mak Megang dan biaya selama bulan Ramadan. Subhanallah, Masya Allah. Itulah kepemimpinan masa Aceh menjadi tempo dulu selaku negara. Menahan ke semua anugerah Sultan Aceh kepada fakir miskin, anak yatim, orang sakit, orang buta dan lansia dikirim melalui Ulay Balang masing-masing. Ulay Balang menyerahkan kepada Mukim, Mukim menyerahkan kepada Geci. Lalu Geci baru membagikan anugerah Sultan itu kepada fakir miskin, anak yatim, orang sakit, orang buta dan lansia yang ada dalam kampungnya masing-masing. Kanun Muqta Alam juga menyebutkan bila bantuan anugerah Sultan Aceh itu tidak sampai kepada penerima berdasarkan jumlah data yang diterima Sultan, maka Ulay Balang yang bertanggung jawab dalam wilayah yang tidak sampai anugerah Sultan itu, Ulay Balang tersebut langsung dipecat oleh Sultan Aceh. Astagfirullah. Maka kita terinspirasi yang bahwa bila kita telah menjadi seorang pemimpin itu kita harus bertanggung jawab. Baik pemimpin kampung yaitu kecil, pemimpin camat, pemimpin bupati ataupun dan lain sebagainya. Kita harus bertanggung jawab agar Allah Ta'ala meridai segala amal ibadah kita dan tidak sia-sia di saat kita beramal di masa dunia ini. Selanjutnya kanun Muqta Alam juga menyebutkan bila bantuan anugerah Sultan Aceh itu. Kalau masa kerajaan Aceh Mak Megang untuk fakir miskin, anak yatim, orang sakit, orang buta dan lansia ditanggung oleh kerajaan. Orang buta, maka setelah kerajaan Aceh sudah tidak ada, setelah itu masyarakat Aceh bersolidaritas sendiri membantu fakir miskin dan anak yatim pada hari Mak Megang. Masya Allah. Kalau dalam sebuah kampung ada orang kaya, maka orang kaya tersebut akan menanggung lebih dulu untuk menyembelih 2 atau 3 ekor kerbau atau sapi yang dagingnya akan dibagi-bagikan kepada masyarakat yang kurang mampu pada hari Mak Megang. Kemudian masyarakat kampung akan membayar harga daging Mak Megang itu setelah panen tahun depan. Nah, ataupun dalam bahasa Aceh, bayu leh ke Mekah don uke. Masya Allah. Bayar daging yang kita beli. Nah, yang dipotong oleh orang kaya bayarnya tahun depan. Nah, begitulah kata orang Aceh. Kita ini orang Aceh. Sehingga orang kampung yang kurang mampu membeli daging pada hari Mak Megang tidak berpikiran lagi. Istilah haji kalau lambat Aceh hana gundah kana susah pat kucok si ku anu pak ku belau si 2 kilo 3 kilo kurang si ku. Nya hanali. Kenapa kan? Alhamdulillah karena urang kaya alam kampung getanggung. Nah, getanggung sehingga tanya aman-aman mantap. Hana merasa gundah tepat acok si hana. Nah, menan ke pada masa Sultan Iskandar juga karena itu untuk kebutuhan daging Mak Megang sudah ditanggung sementara oleh orang kaya dalam kampung itu yang daging itu bisa dibayar setelah panen tahun depan. Dan ini sangat terbantu fakir miskin di kampung-kampung di Aceh dahulu. Masya Allah. Kemudian dahulu seorang kecil belum bisa tidur pada malam Mak Megang kalau masih ada warga. Nah, kalau masih ada warga kampungnya yang
yang hana mupat hilom. Dumnan berarti pemimpin jamun. Masya Allah. Nah, kalau masih ada warga kampungnya yang hana mupat silam, singoh uro mak megang, biasanya geci mendatangi keluarga fakir miskin tersebut dan ke kampung-kampung menanyakan apa sudah ada daging untuk hari mak megang. Masya Allah. Kalau ada di antara warga kampung yang kurang mampu untuk membeli daging mak megang, maka kecil akan menanggung daging mak megang untuk keluarga miskin itu. Begitulah peran kecil dalam sebuah kampung di Aceh dulu. Nah, begitulah istimewanya hari mak megang bagi orang Aceh. Masya Allah. Kaum muslimin dimanapun anda berada, begitulah sedikit cerita kisah hari mak megang, istimewanya hari mak megang. Baik hari mak megang puasa, mak megang lebaran hari raya fitrah, juga hari raya Idul Adha. Kecil di kampung sangat memperdulikan kepada masyarakatnya. Bila memang belum ada daging dalam bahasa Aceh, kalau memang nasi ba orang mak megang yang kagak kagejak geci gak tanyang. Gak tanyang kiban ka kondisi pukalih nasi. Menyahan nasi berarti jino dak kalian bi alhamdulillah masyarakat tanyo karena kemakmuran di Aceh gesi memberi itu kemudahan bagi masyarakat di hari-hari teristimewa, salah satunya yaitu hari mak megang. Maka hari ini merupakan hari mak megang di Aceh, tepatnya yaitu Senin 12 April, dan insya Allah nanti malam menurut menurut keputusan para alim ulama, umara dan ulama, nanti malam kita sudah bisa taraweh dan sudah bisa sahur untuk berpuasa hari Selasa. Moga-moga apa yang kita lakukan dan kita bisa berpuasa penuh, seluruh puasa kita diterima oleh Yang Maha Kuasa, dan kita selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu bisa memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon semoga kesehatan diistiqomahkan, rezeki dilimpahkan, seluruh keluarga kita dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin. Maka sekian, insyaallah di episode akan datang kita akan menceritakan lain-lain sejarah. Dan jangan lupa saya pesan kepada seluruh media sosial, baik kawan-kawan, tolong bantu channel saya agar bisa berkembang dan bisa bisa cepat maju. Nah, tolong jangan di skip nontonnya, jangan lupa subscribe, like, komen. Caranya, bila anda menonton video saya di YouTube, tolong dibagikan ke Facebook, Instagram, dan lain sebagainya agar cepat berkembang. Dan semoga seluruh pada siapa saja yang subscribe, like, komen channel saya, video saya, semoga dimudahkan segala urusan, dilimpahkan segala rezeki. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.